Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suyatmi, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, semester 8. Marilah pada saat ini kita membahas tentang soal fitnet dengan tema perawatan luka post-SC. Selamat menyimak. Kasus yang pertama. Seorang ibu umur 32 tahun, B1A0 melahirkan 6 hari yang lalu dengan seksio sesaria datang ke puskesmas dengan keluhan ingin kontrol. Hasil pemeriksaan, tensi 110/70 mm Hg, nadi 82 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, luka seksio sesaria, jahitan tampak terlepas, lapisan kulit serta jaringan atau tepi luka tidak menyatu dengan tepi luka yang lain. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus di atas? A. Infeksi, B. Dehiscence, C. eviscerasi, D. keloid, E. radang. Untuk membahas soal kasus di atas, silahkan menyimak slide berikut ini. Komplikasi umum yang terjadi dalam penyembuhan luka menurut Sukma Wijaya 2018 yaitu yang pertama, infeksi. Invasi bakteri dapat terjadi saat trauma, saat pembedahan, atau terjadi setelah pembedahan. Gejala infeksi sering muncul sekitar dalam 2-7 hari setelah pembedahan. Gejala dari infeksi berupa kemerahan, nyeri, bengkak di sekeliling luka, peningkatan suhu, dan peningkatan sel darah putih. Suatu cairan luka atau eksudat yang banyak serta berbau dan berjenis purulen menandakan terjadinya suatu infeksi. Infeksi yang tidak terkontrol serta tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan osteomilitis, bakteriemia, dan sepsis. Berikut ini gambaran infeksi pada luka. Yang kedua, dehiscence. Dehiscence yaitu terpisahnya lapisan kulit serta jaringan atau tepi luka tidak menyatu dengan tepi luka yang lain. Komplikasi ini dapat terjadi pada hari ketiga sampai hari ke-11 setelah cedera. Untuk gambaran dehiscence, silahkan mengamati luka pada slide berikut. Yang ketiga, eviscerasi. Organ bagian dalam atau visceral dapat keluar dari permukaan luka yang terbuka. Ini disebut sebagai eviscerasi. Silahkan diamati untuk gambaran eviscerasi pada luka berikut ini. Jadi, untuk pembahasan soal di atas, jawaban yang paling tepat adalah B. Dehiscence. Kasus yang kedua. Seorang ibu umur 28 tahun, P2A0 melahirkan 6 hari yang lalu dengan seksio sesaria, datang ke puskesmas dengan keluhan luka sedikit nyeri dan belum pernah kontrol. Hasil pemeriksaan, tensi 110/70 mm Hg, nadi 82 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit. Apakah asuhan yang tepat pada kasus di atas? A. Konseling mobilisasi, B. Ganti balutan luka SC, C. Kompres air panas pada luka, D. Kompres air dingin pada luka, E. Memberikan obat anti nyeri.
Silakan menyimak pembahasan untuk soal nomor 2. Tujuan mengganti balutan luka post-seksio sesaria adalah meningkatkan penyembuhan luka dengan mengabsorpsi cairan yang dapat menjaga kebersihan luka. Yang kedua, melindungi luka dari kontaminasi. Yang ketiga, dapat menolong hemostasis atau bila menggunakan elastis perban. Yang keempat, membantu menutupnya tepi luka secara sempurna. Yang kelima, menurunkan pergerakan trauma. Jadi jawaban yang paling tepat untuk kasus nomor 2 adalah B, ganti balutan luka seksio sesaria. Kasus ketiga, seorang ibu umur 30 tahun, P3A0 melahirkan 5 hari yang lalu dengan persalinan seksio sesaria. Ibu datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan nyeri luka operasi dan tercium bau yang tidak sedap. Hasil pemeriksaan, tensi darah 100/70 mm/Hg, nadi 90 kali per menit, suhu 38,9 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, luka tampak kemerahan, membengkak, dan mengeluarkan cairan atau eksudat. Apakah diagnosis kasus yang dialami oleh ibu tersebut? A. Sepsis, B. Infeksi, C. Selulitis, D. Dehiscence, E. Eviscerasi. Untuk kasus yang ketiga, pembahasan sudah kita bahas pada soal yang pertama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah infeksi. Kasus yang keempat, seorang ibu umur 26 tahun, postpartum hari ke-7 dengan persalinan seksio sesaria. Ibu datang ke bidan praktek mandiri untuk mengganti balutan karena tidak berani mengganti sendiri di rumah. Ibu mengatakan tidak ada keluhan, mobilisasi juga sudah baik. Hasil pemeriksaan, tensi darah 100/70 mm/Hg, nadi 86 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, pengeluaran per vaginam, lokea sanguinolenta. Bidan memberikan perawatan luka SC. Mana pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan tujuan tindakan tersebut di atas? A. Membantu menutupnya tepi luka secara sempurna. B. Menurunkan pergerakan dan trauma, mengurangi mobilisasi. C. Melindungi luka dari kontaminasi, dapat menolong hemostasis bila menggunakan elastis perban. D. Meningkatkan penyembuhan luka dengan mengabsorpsi cairan dan dapat menjaga kebersihan luka. E. Membantu menutupnya tepi luka secara sempurna, menurunkan pergerakan dan trauma. Untuk kasus yang keempat ini juga sudah kita bahas di slide yang kedua. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk kasus yang keempat adalah B. Menurunkan pergerakan dan trauma, mengurangi mobilisasi. Kasus yang kelima, seorang ibu umur 30 tahun, P1A0 melahirkan 6 hari yang lalu dengan seksio sesaria, datang ke puskesmas dengan keluhan ingin kontrol. Hasil pemeriksaan, tensi 110/70 mm/Hg, nadi 82 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, luka jahitan tampak kering, tidak ada pengeluaran cairan atau nanah. Apa jenis luka pada kasus tersebut di atas? A. Luka bacok,
B. Luka tusuk, C. Luka memar, D. Luka lecet, E. Luka iris atau sayat. Silahkan disimak pada slide berikut ini untuk pembahasan soal yang kelima. Jenis-jenis luka. Berdasarkan penyebabnya, jenis luka dibagi menjadi 2 menurut Hudianto dan Haryadi 2010. Yang pertama, luka akibat benda tajam. Luka akibat benda tajam merupakan kelainan pada tubuh yang disebabkan persentuhan dengan benda atau alat bermata tajam sehingga kontinuitas jaringan rusak atau hilang. Contoh, benda bermata tajam yaitu pisau, silet, pedang, pecahan kaca, keris, dan lain-lain. Jenis luka akibat benda tajam yaitu luka iris atau sayat, incision wound, terjadi karena teriris oleh benda yang tajam dengan suatu tekanan ringan atau goresan pada permukaan tubuh. Kemudian luka tusuk atau stab wound, terjadi akibat adanya benda tajam yang masuk ke dalam permukaan tubuh dengan tekanan tegak lurus. Yang ketiga, luka bacok atau chop wound, terjadi akibat benda berat bermata tajam yang terjadi dengan suatu ayunan disertai tenaga lebih besar. Jenis luka yang kedua, luka akibat benda tumpul. Itu terdiri dari luka memar atau contusion wound, terjadi kerusakan jaringan subkutan sehingga pembuluh-pembuluh darah rusak dan pecah meresap ke jaringan sekitarnya. Yang kedua, luka lecet atau abraded wound, terjadi kerusakan yang mengenai lapisan epidermis akibat kekerasan dengan benda yang mempunyai permukaan kasar. Silahkan diperhatikan pada slide berikut ini luka operasi. Jadi, untuk kasus nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah luka iris atau sayat.